yakin usianya jauh lebih senior daripada saya, jauh lebih eh, berpengalaman, jauh sudah makan asam garam dunia lebih banyak daripada saya. Tentu pengalaman hidup Bapak dan Ibu, terutama di bidang perkuliahan, sangat-sangat sudah lebih berpengalaman daripada saya. Tapi di sini saya sebagai alumni psikologi eh, ingin sedikit berbagi tentang bagaimana menjaga kesehatan mental saat menjalani kuliah, karena ini adalah salah satu tanggung jawab keilmuan saya. Karena eh, tidak tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini, masalah mental tersebut ada ada di dalam masyarakat, tetapi di Indonesia sendiri itu kesadaran atau awareness ke arah ke sana masih sangat-sangat kurang. Jadi kenapa profesi psikolog itu jarang terdengar di media sosial atau di tengah-tengah masyarakat, jarang tersebut karena ya memang kesadarannya sangat-sangat kurang. Tapi akhir-akhir ini kita lihat bahwa banyak kejadian-kejadian yang berhubungan dengan permasalahan mental yang terjadi, khususnya terjadi di dunia perkuliahan. Dan yang kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar atau mengikuti media sosial akhir-akhir ini, yaitu salah satu kasus yang berhubungan dengan kesehatan mental adalah salah satu mahasiswa residen di Universitas Diponegoro yang kalau tidak salah ya mengambil spesialis anestesi, melakukan bunuh diri karena tidak tahan dibully atau di senioritas, menghadapi senioritas dari seniornya atau kating-katingnya. Nah, oleh karena itu, maka dari itu hal ini penting untuk dibahas, walaupun tidak tampak aspek semua ilmu, hal-hal yang berhubungan dengan psikologi itu kebanyakan tidak tampak, tetapi dirasakan. Dan dampaknya bahkan lebih mengerikan daripada apa yang tampak, eh, apa yang kita lihat, apa yang kita bisa raba. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan bagaimana menjaga kesehatan mental saat menjalani kuliah. Hmm. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin eh, beberapa dari Bapak dan Ibu ada yang dari mungkin bukan berasal dari jurusan psikologi, belum pernah belajar psikologi, tapi saya yakin pernah mendengar istilah psikologi. Nah, pasti dan pernah mendengar setidaknya sekali dalam seumur hidup tentang apa itu kesehatan mental, tentang kesehatan mental itu sendiri. Tetapi belum tahu tentang apa itu definisinya. Nah, sebelum mengawali bagaimana cara menjaga kesehatan mental saat menjalani kuliah, otomatis yang paling penting adalah kita harus memahami bagaimana definisinya. Apa definisi dari kesehatan mental itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita ambil definisi berdasarkan WHO dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Kalau definisi menurut WHO, kesehatan mental itu adalah keadaan kesejahteraan mental yang memungkinkan orang mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuan mereka belajar dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitas mereka. Sedangkan eh, definisi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 adalah kesehatan mental itu kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut mampu menyadari kemampuan dirinya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi positif untuk komunitasnya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu sekarang atau memang atau sudah menjalani perkuliahan psikologi, inti dari kuliah psikologi itu adalah bagaimana mencapai psychological well-being, atau kita bahasakan ke dalam bahasa Indonesia adalah kesejahteraan psikologis. Eh, Selayaknya bagaimana tujuan dari kuliah kedokteran itu bagaimana kita sehat secara fisik. Nah, begitu juga dengan psikologi, yaitu kita sehat secara psikis. Jadi tidak bisa dilepaskan keduanya, keduanya saling berkorelasi, berhubungan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, oleh karena itu eh, di ilmu psikologi karena tujuannya adalah untuk bagaimana mencapai psychological well-being itu atau kesejahteraan psikologis, maka aspek kesehatan mental itu sangat-sangat penting untuk dibahas di ilmu psikologi itu sendiri. Nah, kita lanjut. Apa pentingnya kita membahas tentang kesehatan mental itu?
kita harus melihat terutama ini kasusnya adalah di dunia perkuliahan. Kita tidak bisa memungkiri ini adalah hasil dari penelitian di salah satu universitas terkemuka di Indonesia, di salah satu jurusan yang sangat-sangat uh, diidam-idamkan oleh para calon mahasiswa, di mana di penelitian tersebut didapatkan perolehan data bahwa 22,2% mahasiswa mengalami gejala depresi dan 48,1% mengalami gejala kecemasan. Nah, di antara 22,2% itu yang mahasiswa yang mengalami depresi tersebut, 3,3 persennya 3%-nya mengalami depresi yang sangat parah dan 8,1%-nya mengalami kecemasan yang sangat parah. Oleh karena itu penting dibahas karena ya yang pertama adalah prevalensi masalah kesehatan di kalangan mahasiswa inilah kenyataannya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang awam atau di luar orang-orang di luar psikologi jarang mendengar tentang kasus-kasus ini. Tapi kasus ini sebenarnya banyak terjadi, tetapi hanya tidak terangkat saja ke khalayak ramai atau dipublikasikan. Karena memang hal ini mungkin salah satu aib bagi universitas juga, karena mungkin uh, ini adalah salah satu tanggung jawab universitas bagaimana menjaga kesehatan mental dari mahasiswanya itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kenapa kita penting membahas kesehatan mental itu ya karena pada faktanya di kampus itu sendiri sebenarnya eh, banyak terjadi gangguan-gangguan kejiwaan yang dialami oleh para mahasiswanya. Nah, yang kedua adalah ini khususnya terjadi di Indonesia adalah stigma negatif dan hambatan dalam mencari bantuan. Di masyarakat Indonesia masih banyak stigma-stigma negatif yang beredar berkaitan dengan permasalahan di kesehatan mental. Bagi masyarakat kita eh, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada ketika orang ingin berobat ke psikolog atau terlihat sudah gejala-gejala mengalami masalah mental, kemudian ada stigma negatif dari masyarakat yang menunjukkan bahwa padahal gejala itu masih ringan, tetapi di masyarakat kadang langsung dicap sebagai misalnya orang gila, orang yang sakit jiwa, dan lain sebagainya. Maka hal ini akan membuat rasa malu dari orang, misalnya orang itu ingin berobat sebenarnya, tetapi karena ada stigma negatif di lingkungannya, di lingkungan tempat tinggalnya, di lingkungan pertemanannya, atau di lingkungan perkuliahannya, mungkin bisa jadi kampus yang tidak paham akan hal ini, maka itu akan mengurungkan niat dari mahasiswa itu sendiri untuk berobat, untuk terbuka dengan keadaannya. Maka dengan adanya hal ini bisa memperparah keadaan mahasiswa tersebut. Nah, yang ketiga adalah pencegahan masalah kesehatan mental jangka panjang. Mahasiswa yang tidak mendapatkan bantuan untuk masalah kesehatan mental yang mereka alami akan berisiko mengembangkan masalah ke arah yang lebih serius. Misalnya saja gangguan stres. Stres itu sebenarnya tidak apa-apa ya teman-teman semua. Stres itu sebenarnya ada pembagiannya. Kalau di ilmu psikologi, stres itu ada dua, itu eustress dibagi menjadi dua, eustress dan distress. Nah, eustress itu ada stres yang baik, di mana ketika kita ada suatu rangsangan dari luar yang membuat kita merasa tergugah, membuat kita merasa terancam, tetapi itu malahan yang membuat kita menjadi lebih baik, membuat kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, maka itu akan digolongkan kepada eustress atau bisa kita sebut dengan stres positif. Nah, ada distress namanya, yaitu lawan dari eustress, yaitu stres negatif. Di mana stres inilah yang akan membuat orang menjadi mengalami kecemasan yang berlebih sampai dengan mengganggu kehidupannya sehari-hari dan tidak dan membuat dia berkegiatan atau hidup tidak seperti manusia pada umumnya, tidak berkelakuan atau tidak berkegiatan seperti manusia yang normal. Nah, inilah yang akan kita bahas nantinya, itu distress. Nah, teman-teman semua,
Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar, penyebab stres pada mahasiswa itu ada beberapa hal. Terutama dalam hal ini adalah di dunia perkuliahan. Yang pertama adalah tentunya adalah tuntutan akademik. Tuntutan akademik kadang memang tidak kita sadar, bagi teman-teman yang berkuliah, kadang sangat-sangat menyita waktu, menyita pikiran karena banyaknya tugas tersebut. Dan mungkin dengan adanya ujian yang misalnya kita, ya bisa jadi kita tidak belajar sebelumnya, tetapi besoknya harus ujian. Dan beberapa di antara mungkin dari Bapak dan Ibu pernah merasakan ya begadang sampai dengan pagi karena untuk persiapan ujian, kemudian persiapan untuk presentasi atau dikejar deadline dan lain sebagainya. Maka ini akan menjadi sumber stres bagi Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah permasalahan keluarga. Permasalahan keluarga ini biasanya sangat berat karena keluarga ini adalah kita hidup di dalam keluarga, kita tidak bisa lepas dari keluarga. Maka dari itu kadang keluarga ini sangat besar impact-nya atau dampaknya kepada diri seseorang, terutama diri seorang mahasiswa. Ketika ada misalnya konflik di dalam keluarga, maka kita harus memahami bahwa hal tersebut bisa saja akan dibawa ketika berkuliah. Kita konflik ini tidak seperti barang yang ketika kita keluar rumah ya bisa ditinggalkan di rumah. Tetapi misalnya konflik di dalam keluarga, ya itu akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari, dan itu kalau tidak di-manage, tidak mempunyai coping atau tidak mempunyai defense mechanism yang baik, maka hal ini akan mengganggu perkuliahan kita. Hal ini juga akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain itu juga ada permasalahan finansial. Nah, hal ini terkadang juga sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita karena apalagi pada saat zaman sekarang ini tidak ada apa istilahnya, tidak ada yang gratis di dunia ini, semuanya dibayar. Terkadang ketika keluarga atau orang tua tidak mempunyai uang untuk menghidupi kita, misal apalagi kita adalah orang yang perantau, maka itu akan menjadi sebuah beban pikiran bagi kita dan akan menjadi salah satu stimulus yang akan stimulus dari stres itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah tekanan sosial. Di lingkungan pertemanan, terkadang kita dituntut untuk melakukan sesuatu. Terkadang kita dituntut untuk menjaga hubungan itu agar tetap baik. Nah, maka dari itu, hal-hal ini akan membuat kita, ya terkadang kita tuh nggak salah, tetapi karena permasalahan ini terjadi di lingkungan pertemanan kita, dan kita pun merasa memiliki di dalam pertemanan tersebut, maka kita ya akan berusaha untuk bagaimana pertemanan ini akan tetap baik-baik saja, tidak terjadi masalah dan lain sebagainya. Maka terkadang hal ini juga akan menjadi stimulus stres bagi kita. Yang keempat adalah perubahan pola tidur. Dan yang kelima adalah hubungan sosial. Nah, itu adalah 5 dari penyebab stres pada mahasiswa. Dan Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang belum menyadari, mungkin bisa memahami dari apa yang saya sampaikan dari hal kelima ini, dan mungkin bisa menganalisis dalam kehidupannya sehari-hari. Apa sih yang menjadi penyebab stres bagi saya? Tetapi sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, pada tahap stres ini sebenarnya manusia berada pada tahap yang baik-baik saja. Karena mungkin karena penyebutan stres di lingkungan orang awam, oleh orang awam, maka konotasinya adalah negatif. Sebenarnya yang benar kalau di dalam dunia keilmuan psikologi adalah stres yang buruk itu adalah distress namanya. Sama seperti emosi. Emosi itu sebenarnya tidak buruk karena emosi itu ada banyak. Emosi itu adalah bentuk dari apa namanya? Lingkaran besarnya, tetapi di dalamnya ada kayak ya emosi sedih, emosi marah, emosi senang, dan emosi gembira, misalnya seperti itu. Tetapi karena di orang awam
terus menyebutkannya emosi, ya dia lagi emosi, maka konotasinya adalah marah. Nah, sama seperti hal ini, stres juga seperti itu. Sebenarnya stres itu masih bisa kita katakan adalah masih di bawah ambang threshold atau ambang batas, di mana masih bisa di manage oleh seorang manusia. Tapi jika dia stres ini tidak bisa lagi di manage dan mengganggu kehidupan kita sehari-hari, maka akan masuk ke dalam yang namanya adalah distress. Nah, distress ini adalah bisa kita katakan, yang sebelumnya saya katakan adalah stres negatif. Kapan stres berubah menjadi distress? Ini dalam ada bisa kita bisa akan saya jelaskan dalam 4 konteks, yaitu yang pertama adalah konteks pekerjaan atau rutinitas, yang kedua adalah konteks akademik, yang ketiga adalah konteks emosional, dan yang keempat adalah dalam konteks sosial. Nah, kapan stres berubah menjadi distress? Orang yang stres akan merasakan stresnya berubah menjadi distress ketika dia mulai merasa kewalahan, tidak mampu memenuhi tuntutan pekerjaannya, atau kehilangan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas harian yang biasanya dapat dia kelola. Dan ini dalam hal pekerjaan atau rutinitas. Nah, bagaimana dengan dalam konteks akademik? Nah, orang yang merasa stres, kemudian stresnya itu berubah menjadi distress atau stres yang negatif, itu ketika merasa tidak mampu mengikuti pelajaran, mulai kehilangan motivasi untuk belajar, atau ketika nilai-nilai akademis mereka mulai menurun secara signifikan. Nah, ini mungkin bisa dirasakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jika tugas-tugas misalnya dalam hal akademik ini, Bapak dan Ibu ketika berkuliah, tugas-tugas tersebut banyak, tapi yang banyak itu masih bisa termanage, masih bisa dikerjakan dengan baik, masih bisa dikumpulkan tepat waktu, dan hasilnya bagus juga. Nah, itu belum termasuk ke dalam distress. Nah, masuk hal itu akan menjadi distress ketika Bapak dan Ibu sudah mulai kewalahan. Dan ini terjadi secara terus-menerus, bukan hanya dalam satu waktu saja, tetapi terjadi terus-menerus. Bapak dan Ibu mulai merasa kewalahan dengan tugas-tugas yang diberikan. Tidak mulai dan hal ini juga mengganggu motivasi Bapak dan Ibu berkuliah, mulai mengganggu konsentrasi Bapak dan Ibu ketika memperhatikan perkuliahan dan lain sebagainya. Maka ini akan digolongkan ke dalam distress. Yang ketiga adalah dalam konteks emosional. Dalam konteks emosional, orang yang sedang stres merasa stresnya berubah menjadi distress, yaitu ketika seorang mulai mengalami gangguan emosional yang serius. Dia mulai mudah tersinggung. Yang awalnya dia adalah seorang yang tenang. Dalam hal apapun, misalnya dia adalah orang yang tenang, walaupun di dalam permasalahan apapun, seberat apapun masalahnya, dia tetap adalah orang yang tenang. Nah, ketika dia sudah mulai merasa, mulai merasa sudah mudah tersinggung dan mengalami perubahan suasana hati yang drastis, mengalami depresi, mengalami kecemasan, dan itu terjadi secara berulang dan mulai mengganggu kehidupan sehari-harinya, maka itu akan digolongkan ke dalam distress. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dalam konteks sosial, di mana orang yang stres, merasa stresnya berubah menjadi distress, yaitu ketika dia mulai menarik diri dari interaksi sosial, mulai terisolasi atau mengalami konflik yang terus-menerus dengan orang lain. Nah, hal ini harus Bapak dan Ibu pahami, karena yang paling memahami Bapak dan Ibu sekalian adalah diri Bapak Ibu sendiri. Orang lain hanya sebagai observer atau hanya sebagai pemerhati. Orang yang luar tidak tahu bagaimana kondisi mental Bapak dan Ibu sekalian, tidak tahu apa isi pikiran Bapak dan Ibu sekalian, tidak tahu mungkin secara rinci permasalahan Bapak dan Ibu sekalian. Maka dari itu, hal yang paling penting yang harus kita lakukan ketika kita memiliki permasalahan mental adalah identifikasi diri kita sendiri terlebih dahulu. Tetapi ada catatan. Nah, catatannya apa? Catatannya adalah jangan do not self-diagnose. Nah, ini menjadi salah satu perhatian mungkin orang-orang yang berkuliah di psikologi, terutama dulu dosen saya sangat
sangat apa namanya kritis terhadap hal ini. Memang ilmu-ilmu yang berbau psikologi itu adalah ilmu-ilmu yang sangat umum. Bapak dan Ibu sekalian sangat mudah untuk menemukannya di internet, sangat mudah untuk memahaminya karena ya emang objek kajiannya adalah manusia, mental manusia. Jadi karena semakin dekat objek kajian keilmuan itu dengan diri kita sendiri, maka akan orang tersebut akan semakin mudah untuk memahami. Tetapi apakah pemahamannya benar atau tidak? Nah, itu kita tidak tahu. Maka dari itu, jangan sesekali kita melakukan self-diagnose atau mendiagnosa diri kita sendiri sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan apa yang kita baca, sesuai dengan apa yang kita ketahui. Nah, kenapa kita tidak boleh melakukan self-diagnose? Nah, yang pertama adalah karena kurangnya pengetahuan dan keahlian di bidang psikologis. Bisa kemungkinan ini sangat akan mengakibatkan bahwa bisa jadi Bapak dan Ibu akan salah interpretasi, akan salah menilai diri apa yang terjadi dengan diri Bapak dan Ibu. Karena bagi Bapak dan Ibu yang bukan orang yang berkuliah bukan ahli psikologi, bukan lulusan psikologi, atau tidak pernah misalnya tidak pernah mempelajari psikologi, tapi kemudian ujuk-ujuk karena baca sebuah artikel tentang psikologi, oh iya ya kayaknya saya begini. Karena apa? Karena lanjut kedua risiko salah diagnosis. Karena bisa jadi kita akan salah diagnosis. Karena Bapak dan Ibu sekalian, istilah dalam kesehatan mental itu sebenarnya hampir-hampir mirip. Gejalanya saling tumpang tindih satu sama lain, tetapi ada sedikit yang membedakannya. Nah, terkadang hal-hal ini yang tidak dipahami oleh orang-orang awam, orang-orang yang umum, yang tidak ahli di bidang psikologi, kemudian mencoba untuk memahami. Nah, salah satu contohnya yang paling sering dan beberapa waktu yang lalu para artis kadang sering istilah ini sering disebutkan adalah OCD. Bapak dan Ibu sekalian, OCD itu adalah Obsessive Compulsive Disorder. Jika Bapak dan Ibu hanya memperhatikan bahwa Bapak dan Ibu suka bersih-bersih, ketika kotor Bapak dan Ibu sekalian membersihkan kotoran tersebut. Ketika Bapak dan Ibu melihat rumah lagi kotor, kemudian Bapak dan Ibu membersihkannya, merapikannya, dan itu adalah hal yang biasa. Itu tidak termasuk dengan ke dalam OCD. Tetapi OCD itu adalah ketika dia berfokus kepada suatu hal, kemudian hal itu kemudian diulang-ulangi sampai dengan tahap disorder. Tahap disorder itu apa ya? Tahap gangguan. Yang namanya gangguan adalah mengganggu kehidupan dia dalam sehari-hari, mengganggu kehidupan dia sebagai manusia normal. Nah, jangan sesekali kita mengatakan sebuah hal itu misalnya tadi saya katakan adalah OCD, ya ketika dia sedikit mulai mulai memperhatikan kebersihannya, nah maka ada orang yang langsung bilang OCD, ya jangan bilang seperti itu. Karena yang pertama adalah kata-kata itu adalah doa. Jika Bapak dan Ibu sekalian mungkin ada yang melabeli dirinya, oh saya agak OCD nih. Nah, otomatis secara tidak langsung Bapak dan Ibu sekalian mendoakan bahwa diri Bapak dan Ibu OCD, mengalami gangguan. Nah, sebenarnya apa yang dirasakan oleh orang yang OCD ini? Maaf ini agak sedikit membahas tentang OCD. Itu sangat-sangat mengganggu. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, misalnya OCD dia takut kotor terhadap sesuatu. Maka Bapak dan Ibu sekalian mungkin pernah melihat fenomena di mana orang yang mengambil wudhu, tetapi ngambil wudhunya sering banget. Nah, itu seperti itu. Dan itu sangat-sangat mengganggu, karena di dalam pikirannya, dia akan terus merasa walaupun dia sudah mencuci bersih tangannya misalnya, dia sudah berwudhu dan lain sebagainya, tetapi ketika beberapa waktu kemudian, dia kemudian merasa, oh, tangan saya masih kotor, tangan saya bagian-bagian anggota wudhu saya masih kotor, atau yang lain sebagainya. Nah, maka itu mengganggu dia sampai mungkin ada, kalau yang tahap sudah parah, dia mungkin tidak ada orang yang berkuliah, mungkin tidak jadi berkuliah karena adanya hal ini, karena adanya hal-hal yang mengganggu di dalam pikiran dia. Nah, kita lanjut ke dalam bahasan kesehatan mental tadi. Yang ketiga adalah mengabaikan kondisi yang lebih serius. Nah, bisa jadi Bapak dan Ibu sekalian memperhatikan sesuatu yang Bapak Ibu nampak, tetapi mengabaikan hal yang lebih serius.
dari yang apa yang Bapak dan Ibu terjadi pada Bapak dan Ibu. Maka dari itu jangan sesekali kita melakukan self diagnose, karena kalau kita memberikan sesuatu pada bukan ahlinya, maka bisa jadi eh, kemungkinan salahnya akan sangat besar. Dan kalau kemungkinan salahnya akan sangat besar, maka proses treatmentnya juga akan salah. Maka bisa jadi tidak bisa dipungkiri, maka akan terjadi juga bukannya masalahnya berkurang, tetapi masalahnya akan malah bertambah. Dan yang keempat adalah potensi kesalahan dalam penanganan dan pengobatan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa eh, akan sangat mungkin jika orang yang tidak paham atau tidak profesional di bidangnya, terutama ini dalam hal psikologi, dalam hal kesehatan mental, melakukan suatu diagnosis, memberikan suatu diagnosis karena hanya satu artikel yang dia baca, eh, maka akan sangat mungkin terjadi salahnya pemberian treatment. Dan yang kelima adalah kurangnya objektivitas. Maka di sini objektivitas maksudnya di sini adalah akan sangat mungkin dia bias, tidak objektif tetapi lebih subjektif. Bisa jadi dia melakukan diagnosis itu karena apa yang dia mau, bukan apa yang sesuai dengan apa yang terjadi pada dirinya, tetapi apa yang sesuai dengan yang dia pikirkan sendiri. Maka dari itu, dalam hal ini perlu kita memerlukan perspektif dari seorang profesional di bidangnya. Terutama dalam hal ini adalah di bidang kesehatan mental, itu orang-orang yang berada eh, di bidang psikologi, profesional di bidang psikologi atau psikiatri. Selanjutnya, nah, ketika kita sudah melihat paham dengan apa yang sebelumnya saya sampaikan, paham dengan apa itu kesehatan mental, apa pentingnya, dan apa itu stres, dan bagaimana bentuk stres yang negatif itu, dan mungkin paham dengan permasalahan mental yang lainnya, maka apa sih yang bisa kita lakukan ketika melihat ada perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang berhubungan dengan kesehatan mental? Yang pertama adalah mendengarkan tanpa judgement. Ini salah satu ilmu yang kami pelajari di dunia psikologi adalah menjadi pendengar yang baik. Ketika Bapak dan Ibu mendapati ada seseorang yang mengalami permasalahan mental dan mungkin dia ingin bercerita, maka dengarkanlah baik-baik. Jangan sesekali memberikan penilaian kita terlebih dahulu kepada mereka, setidaknya dengarkan saja terlebih dahulu. Karena setidaknya dengan mereka bercerita, mereka akan mengeluarkan beban-beban yang ada di dalam diri mereka, membagi beban tersebut kepada kita, dan berharap mungkin ada solusinya dari kita. Maka dari itu, setidaknya kita harus punya empati, yaitu berada pada posisi orang tersebut, bagaimana kita di posisi orang tersebut, apa yang misalnya dia rasakan, seperti apa dia uh, menjalani kehidupannya, maka kita harus mendengarkan dengan empati. Jangan sesekali pernah menilai sebelum kita tahu permasalahannya seperti apa. Maka dengarkan saja terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah cobalah untuk dihibur. Dihibur di sini bukan dalam artian harus membuat dia tertawa, bukan harus membuat dia harus bahagia gitu, bahagia saat itu juga. Tetapi uh, dihibur di sini bisa jadi adalah memberikan dukungan emosional yang membuat mereka merasa nyaman, membuat mereka merasa lebih baik. Yang ketiga adalah dorong untuk mencari bantuan. Terkadang orang yang mempunyai permasalahan psikologis, orang yang mempunyai masalah dalam kesehatan mental, khususnya di Indonesia, karena stigma yang negatif tadi yang saya sebutkan sebelumnya, maka mereka akan malas untuk mencari bantuan kepada pihak luar. Karena bagi dia itu adalah sebuah aib. Nah, terkadang bagi kita di masyarakat kita bahwa orang yang memiliki permasalahan mental itu adalah orang gila gitu. Bahkan orang yang datang psikolog itu sebenarnya tidak harus memiliki masalah. Karena terkadang dia hanya untuk berkonsultasi tentang bagaimana dia berkeluarga,
hanya untuk sekedar curhat, boleh sebenarnya, tetapi konotasi kita ketika kita datang ke psikolog adalah konotasinya negatif. Konotasinya adalah, oh ketika dia datang ke dokter, berarti dia lagi memiliki masalah mental, gitu. Nah, seperti itu. Maka di dalam poin yang ketiga ini, ketika kita mendapati seseorang memiliki masalah dalam kesehatan mentalnya, memiliki masalah di psikologisnya, maka ajak dia untuk mencari bantuan. Bantuan dari pihak luar, dari para ahlinya. Mungkin datang dalam hal ini adalah datang ke psikolog atau ke psikiater ataupun ke ahli-ahli di bidang psikologis lainnya. Nah, dorong mereka untuk mencari bantuan karena bisa jadi hal yang dia alami saat ini tidak bisa dia tangani sendiri. Baik dan mungkin kita yang juga sebagai teman atau orang terdekatnya tidak bisa juga untuk eh, menanganinya. Maka perlu untuk mencari bantuan dari pihak luar. Nah, yang keempat adalah dorong untuk membantu dirinya sendiri. Nah, di sini adalah terkadang kita harus menguatkan mereka. Menguatkan mereka, oh kamu tuh insya Allah, kamu tuh bisa. Karena kalau eh, di yang pernah disampaikan oleh dosen saya terlebih dahulu, yang dulu adalah sebenarnya eh, ketika seorang klien datang ke psikolog itu, tujuan psikolog itu sebenarnya ya hanya fasilitator, bukan membuat dia ketergantungan datang ke setiap ada masalah dia datang ke kita. Tapi yang menjadi tujuan seorang psikolog sebenarnya adalah membuat dia mandiri. Mandiri. Maksudnya adalah ketika kita mengasih solusi, ketika kita mendengarkan masalahnya seperti apa, kemudian kita paham masalahnya, kemudian seorang psikolog tersebut memberikan solusinya seperti apa, yang akan menjalankan solusi itu ya diri dia sendiri. Psikolog itu tidak bisa bersama dia 24 jam, memantau dia seperti apa, apakah solusi yang diberikan sudah dijalankan atau tidak, ya tidak seperti itu. Tetapi balik lagi kepada diri si kliennya. Nah, tetap kita harus membuat klien itu mandiri agar dia bisa menjalankan setidaknya mentreatment diri dia sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator dan jangan sampai karena kalau seorang klien ketergantungan dengan misalnya dengan seorang psikolog, maka psikolog itu sebenarnya sudah gagal karena dia selalu tergantung ketika ada masalah, dia tidak mampu menyelesaikan masalah dia sendiri, tapi dia selalu butuh bantuan orang lain. Terkadang, walaupun itu masalah kecil, kecuali memang masalahnya sangat berat dan tidak mampu dia pecahkan sendiri, tidak mampu dia atasi sendiri, silahkan kita minta bantuan ini. Tapi kalau dalam hal sekecil apapun, dalam hal kecil saja dia masih butuh dengan orang lain, maka itu ada hal yang salah. Gitu. Nah, kelima adalah mencari support system yang lainnya. Semakin banyak support system kita, maka juga ketika kita sedang berada dalam masalah, kita tentu juga akan lebih mudah untuk dibantu. Kalau kita hanya mempunyai satu support system, misalnya keluarga kita, ibu kita, tapi misalnya kita lagi merantau misalnya ibu kita di Sumatera ataupun di Kalimantan atau Sulawesi atau Papua, kemudian kita hanya berkuliah di Jawa. Ketika kita ada masalah, sedangkan kita hanya punya satu support system, yaitu hanya ibu kita saja. Sedangkan ibu kita jauh di sana, di seberang pulau. Maka akan lebih mudah jika kita memperbanyak support system kita. Bergaul dengan teman-teman, mencari teman-teman yang baik. Mencari teman-teman yang mampu memberikan support kepada kita, mampu memberikan support yang positif kepada kita. Maka ketika kita dalam masalah, maka kita akan lebih cepat untuk dibantu oleh mereka. Dan yang keenam adalah berilah informasi. Memberikan informasi yang tepat tentang kesehatan mental, memberikan sumber daya yang tersedia, memberikan informasi terkait dengan jika kamu ada masalah terkait dengan psikologis, kamu bisa hubungi ini, kamu bisa datang ke sini, dan lain sebagainya. Maka berikanlah informasi, karena ketika
kita tidak akan bisa selalu bersama mereka. Maka dari itu, kita perlu juga membekali mereka dengan informasi-informasi yang mereka butuhkan ketika mereka dalam masalah. Kemudian selanjutnya adalah kita perlu membahas apa sih yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri ketika kita mulai merasakan perubahan di dalam hal kesehatan mental kita. Yang pertama adalah terbuka, jujur, dan jujur tentang keadaan kita. Satu hal yang menjadi poin yang menjadi tantangan seorang psikolog ketika kedatangan seorang klien adalah yaitu memancing keterbukaan dari diri si klien itu. Karena tidak semua orang mau percaya si klien mungkin adalah orang yang tertutup. Dan kemudian klien itu datang ke kita membawa sebuah hal yang bisa dikatakan adalah aib bagi orang lain. Nah, maka dari itu tantangan dari seorang psikolog itu adalah sebenarnya tantangan yang pertama kali yang harus dihadapi yaitu memancing keterbukaan dari diri si klien. Maka jika itu terjadi pada diri kita, maka terbukalah. Tetapi dengan catatan terbukalah dengan orang yang bisa dipercaya. Karena dalam hal profesional, case atau kasus itu hanya sampai di diri psikolog saja. Tidak boleh disebarluaskan kecuali ke sesama teman sejawat psikolog dan itu hanya bertujuan untuk mencari solusi saja atau hanya untuk membahas dalam hal keilmuan saja. Bahkan dalam hal ini harus diri klien itu harus anonim seperti itu. Maka dari itu terbukalah. Salah satu hal yang permasalahan dari psikologis itu sumber permasalahannya adalah karena diri orang tersebut tertutup, tidak mau bercerita. Dalam rumah tangga pun sebenarnya seperti itu. Ketika suami dan istri bertengkar, karena bisa jadi disebabkan oleh miskomunikasi atau mungkin salah satu pihak tidak terbuka ke pasangannya. Nah, maka dari itu hal yang paling pertama yang bisa kita lakukan ketika diri kita mulai merasakan kita mulai mengalami permasalahan di dalam kesehatan mental kita, maka terbukalah kepada orang lain. Karena tidak semua hal di dunia ini di dalam kehidupan kita tidak bisa kita pikul sendiri. Kadang harus dibagi ke orang lain. Yang kedua adalah berilah kesempatan orang lain untuk membantumu. Jangan tertutup. Ketika orang datang ingin membantu, dan kita tahu orang itu siapa, orang teman dekat kita misalnya, atau orang tua kita, atau pasangan kita, ketika dia datang dengan membawa niat baik untuk membantu kita, maka berilah kesempatan kepada mereka untuk membantu. Jangan bersifat tertutup. Karena kodrat kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Saya introvert apapun manusia, dia pasti butuh dengan manusia lainnya untuk setidaknya memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka dari itu, ketika kita mengalami masalah, maka berilah kesempatan kepada orang lain jika ada orang lain yang datang untuk membantu kita. Yang ketiga adalah cari support system. Kita harus mencari support system kita. Jangan hidup seperti hidup di dunia ini hanya sendiri saja. Karena kita hidup sebagai makhluk sosial, kita butuh dengan manusia lainnya. Dan yang keempat adalah jangan ragu-ragu untuk mencari pertolongan. Jika dirasa permasalahan yang kita alami sudah mulai berat, maka datangilah orang-orang yang profesional di bidangnya. Silakan datang ke psikolog, atau mungkin kepada teman-teman yang ingin curhat, ya silakan datang ke temannya, hanya untuk sekedar curhat saja. Jangan dipendam sendiri, karena dalam dunia perkuliahan, kasus yang berhubungan dengan kesehatan mental itu biasanya dialami oleh mahasiswa-mahasiswa yang berada di akhir. Mengapa mahasiswa yang berada banyak terjadi kasus di mahasiswa akhir? Ya kita lihat bahwa ketika mahasiswa sudah berada pada
tingkat akhir, tahun akhir, sudah mengerjakan, mulai berada di tahap pengerjaan tugas akhir, maka kita melihat bahwa masing-masing mahasiswa itu berjalan sendiri-sendiri. Dulu kita melihat ketika baru masuk kuliah, seakan-akan circle pertemanan itu sangat besar. Seakan-akan kita mungkin ada yang sangat ambisius, sangat berkata saking optimisnya, kita harus lulus satu angkatan, harus lulus bareng tepat waktu. Tapi pada kenyataannya setelah kita menjalani kuliah, ya mahasiswa itu kebanyakan jalan-jalan, sudah mengambil jalannya sendiri-sendiri. Nah, makanya banyak kasus mahasiswa yang karena tidak mampu menyelesaikan tugas akhirnya mengalami depresi. Akhirnya melakukan self-harm, menyakiti dirinya sendiri, mengurung diri di kamar kosnya sampai mungkin berbulan-bulan, tidak datang bimbingan. Bahkan, mohon maaf, yang paling parah adalah melakukan bunuh diri. Karena apa? Dia merasa bahwa kalau saya tidak meneruskan ini sangat tanggung. Ini sudah di tugas akhir, sudah mau lulus. Tinggal cuma 6 SKS kok, ada berapa. Kalau saya bilang ke orang tua saya mau tidak melanjutkan lagi, apa kata orang tua saya? Kalau saya mau melapor dosen saya peduli apa kepada saya? Kemudian kalau bertanya kepada mau berbagi, bercerita kepada teman-teman saya sudah lulus. Nah, ketika mahasiswa yang berada pada tahap ini, maka mahasiswa ini berada pada tahap yang sangat kritis. Maka jika ada orang-orang yang terdekat yang mulai melihat fenomena ini, maka tolong dampingi dia. Setidaknya ajak bercerita, kasih motivasi untuk setidaknya mengerjakan kuliahnya. Karena hal ini biasanya diperparah ketika mahasiswa sudah mulai mengurung dirinya, menutup dirinya, mengisolasi dirinya dari dunia luar. Nah, maka ketika mahasiswa pada tahap ini bisa jadi dia akan berpikiran yang negatif, yang tidak-tidak. Dan yang paling parah adalah ya bunuh diri. Karena merasa tidak ada lagi harapan saya hidup di dunia ini. Dunia ini sudah berakhir ketika tugas akhir ini tidak selesai. Nah, mereka akan berpikiran seperti itu. Mereka akan pesimis, untuk apalagi saya hidup di dunia ini. Itu ujung-ujungnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini sudah slide yang terakhir. Apa sih penanganan atau pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar kita tidak mengalami permasalahan mental ketika kita saat menjalani kuliah? Yang pertama adalah asking for help. Mintalah bantuan ketika kita sudah tidak bisa mengatasi suatu permasalahan. Termasuk dalam hal ini adalah permasalahan mental. Yang kedua adalah putting yourself first. Tidak apa-apa, jangan selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Tidaknya sesekali kalian dahulukan kepentingan kalian sendiri, dahulukan kepentingan Bapak dan Ibu sekalian. Terkadang ada kalanya kepentingan kita itu ya harus didahulukan daripada kepentingan orang lain. Jangan karena kita ingin membuat orang selalu senang terhadap kita, maka kita selalu mendahulukan kepentingan orang lain dan kepentingan kita ditaruh di belakang. Yang ketiga adalah asking for what we need. Ketika kita butuh sesuatu, mintalah. Belajarlah untuk, ya, ketika kita butuh, silakan minta kepada orang lain. Yang keempat adalah setting boundaries. Tetapkan batasan. Jangan semua hal ingin kita kerjakan. Tetapkan batasan. Jangan terlalu ambisius. Semua itu harus realistis. Kalau memang itu sulit dan kita punya kemampuan untuk menggapai itu, silahkan. Tetapi ketika kita ingin menggapai sesuatu, menginginkan sesuatu, tetapi kita benar-benar tidak punya kemampuan, dan kita sudah membayangkan kalau saya ingin menggapai hal itu akan membuat saya terjatuh dan terjatuh lagi, dan itu akan tidak kesampaian, maka ya jangan
eh, ya jangan eh, memiliki tujuan ke arah sana. Karena itu ya bukan kemampuan kita lagi. Nah, maka tetapkan bahwa ada threshold atau ambang batas yang perlu kita tetapkan. Jangan sampai sesuatu itu tidak realistis, akhirnya nanti akan berdampak negatif pada kita. Nah, yang kelima adalah saying no. Belajarlah untuk berkata tidak. Jangan berkata selalu siap, iya, siap Pak, ya. Siap, siap Bu, siap Pak, ya. Atau siap Bro, seperti itu. Jangan semuanya diiyakan, yang bahkan mungkin eh, kita tidak mampu sebenarnya untuk melakukan itu, tapi kita iya, iya, iya. Akhirnya apa ya? Pekerjaan misalnya suatu kita mengiyakan suatu pekerjaan, kemudian kita iyakan, kemudian datang tawaran pekerjaan lagi, kemudian kita iyakan lagi, maka ketika kita tidak mampu melakukannya, ya misalnya ya kita akan diprotes orang-orang tersebut. Kalau kamu tidak mampu, ya mengapa kamu berkata iya? Gitu. Nah, ujung-ujungnya ya yang salah pun akan kita. Nah, belajarlah untuk berkata tidak. Jika kita tidak ingin menyakiti hati orang itu, maka sampaikanlah alasan kenapa kita tidak berkata tidak. Semua itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Oh, kenapa saya tidak mengatakan tidak? Ya, karena ini, Pak. Mohon maaf, saya sudah ada pekerjaan yang lain. Kalau saya menerima tawaran pekerjaan dari Bapak, maka pekerjaan yang sedang saya kerjakan akan tidak akan terselesaikan. Dan juga mungkin pekerjaan yang Bapak tawarkan juga tidak akan selesai. Maka harus berani berkata tidak. Bukan berarti ini menjadi alasan kita untuk ketika kita diberi tugas untuk selalu berkata tidak, karena saya eh, mengajak kalian, Bapak dan Ibu, untuk berkata tidak, bukan seperti itu. Tetapi ketika sudah di luar kemampuan kita, maka tidak apa-apa katakan tidak. Selagi kita menyampaikan alasannya seperti apa, kita sampaikan dengan bahasa yang baik, dengan alasan yang logis, dan mampu diterima oleh orang itu. Yang ke berapa ini? Yang keenam, forgiving yourself. Maafkan, belajar untuk memaafkan diri sendiri. Jangan ketika suatu ada permasalahan, misalnya di keluarga, kemudian kita menyalahkan diri sendiri. Jangan seperti itu. Belajarlah untuk memaafkan diri sendiri. Karena tidak eh, apa namanya? Ketika terjadi suatu permasalahan dan itu memang bukan salah kita, maka ya untuk apa itu kita menyalahkan diri kita sendiri. Nah, dan terkadang memang ketika kita memang melakukan kesalahan dan kita harus mengakui kesalahan itu. Nah, ketika kita mengakui kesalahan itu, maka kita akan belajar dan mulai memaafkan diri sendiri. Mungkin ada kejadian kesalahan di masa yang lalu, maka jangan diingat-ingat lagi. Jadikan itu hanya sebagai pelajaran agar tidak terulang di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah taking step back. Ya, setidaknya ambil langkah mundur jika kita dihadapkan dengan suatu kondisi yang eh, tidak bisa kita lalui, tidak bisa kita kerjakan, tidak bisa kita penuhi. Maka tidak apa-apa, terkadang kita harus mundur. Karena Bapak dan Ibu sekalian, yang paham diri Bapak dan Ibu, terkadang orang lainnya hanya memberikan tugas saja, hanya memberikan sesuatu kepada kita tanpa tahu kondisi kita seperti apa. Nah, karena kita ya harus memahami, oleh karena itu penting untuk memahami diri sendiri dalam hal ini. Jangan sampai kita tidak memahami diri sendiri, kemudian kita ingin menyenangkan orang lain, tapi pada akhirnya uh, tugas apa apa yang diharapkan kepada kita tidak terwujud dan orang tersebut akan jadi kecewa. Nah, maka hal tersebut harus dicegah sedini mungkin agar tidak berdampak baik pada kita, agar tidak berdampak buruk kepada kita, dan agar menjaga kesehatan mental kita juga. Karena Bapak dan Ibu harus ketahui bahwa banyak penyakit yang berasal dari aspek psikologis. Misalnya saja adalah penyakit
yang paling umum dialami oleh mahasiswa itu adalah asam lambung, MAH. Kenapa MAH, Mas? Dengan adanya banyak stres tadi, ini penjelasan secara biologis. Ketika seorang mengalami stres yang berlebihan, maka kinerja otak itu akan dipush, akan didorong setinggi mungkin agar bekerja secara maksimal. Maka ketika otak bekerja maksimal, tentu dia akan butuh nutrisi yang lebih banyak. Nah, karena otak butuh nutrisi yang lebih banyak, maka otak akan mengirim sinyal kepada lambung untuk memproduksi asam lambung lebih banyak agar dia bisa memproses makanan lebih banyak juga untuk mendapatkan nutrisi yang bisa dia konsumsi. Jika kita tidak bisa memanage ini, maka bukan tidak mungkin kita akan berisiko terkena MAH. Nah, dan biasanya penyakit MAH juga akan merembet-rembet ke penyakit yang lainnya. Maka dari itu, kepada Bapak dan Ibu sekalian, jangan remehkan eh, kesehatan mental ini. Memang kesehatan mental tidak dapat terlihat, tidak dapat diraba secara langsung, tidak dapat dirasakan, tidak dapat dikecap, tidak dapat dibaui, tapi dapat dirasakan oleh diri kita sendiri. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk memperhatikan kesehatan mental kita, terutama bagi Bapak Ibu sekalian, bagi Mas Mbak sekalian yang sedang berkuliah. Karena pada tahap-tahap ini, jika kalian bisa melaluinya, insya Allah di kemudian hari kalian akan bisa melaluinya lebih baik. Maka dari itu perlu bentuk strategi coping yang baik dalam menjalani kehidupan. Ketika datang suatu masalah, maka jangan selalu memikirkan masalah itu cepat selesai, tapi pikirkan juga strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Agar ketika muncul masalah yang sama di masa yang akan datang, kita sudah punya strateginya agar hal, per, hal permasalahan yang muncul tadi tidak berdampak pada diri kita. Mungkin sekian dari saya. Mungkin lanjut ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Nah, Mas Ruli. Nah, saya di sini mengajak kepada Bapak Ibu tidak hanya bertanya jawab, silakan bagi Bapak dan Ibu yang pengen curhat, kita kayak konseling kelompok saja ya. Jadi pengen berbagi atau punya masalah atau pernah mengalami permasalahan dan berhasil melaluinya, silakan. Karena mungkin apa yang Bapak dan Ibu tanyakan, apa yang Bapak Ibu sampaikan nantinya mungkin dibutuhkan oleh orang lain, oleh orang lain yang hadir di sini. Nah, engkau Bapak dan Ibu saya serahkan kembali kepada Mas Rudi. Baik, terima kasih banyak Pak Akbar ya atas pemaparannya tadi, luar biasa. Nah ini tadi kami lupa informasikan di awal bahwa sesi Zoom kali ini ada door prize ya Pak Akbar ya. Tadi kita lupa sampaikan bagi teman-teman yang aktif selama selama ini acara ini berlangsung, dan juga nanti bagi peserta yang aktif dalam sesi tanya jawab. Nah ini kesempatan teman-teman untuk bisa mendapatkan apa ya, mungkin ada yang merasa oh saya perlu bertanya nih gitu ya, saya perlu perlu informasi nih gitu ya, ingin ditanyakan langsung ke Pak Akbar, silakan, dan nanti pertanyaan yang luar biasa akan mendapatkan door prize dari acara ini. Silakan teman-teman, kita buka sesi pertanyaan. Mungkin berapa pertanyaan Pak Akbar? Oh, monggo terserah Mas Rudi saja sesuai dengan waktunya karena saya juga Oke, siap. Kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman. Dari tadi suaranya Halo. belum terdengar nih teman-teman. Silakan. Bisa raise hand, bisa buka atau open mic, atau bisa chat di kolom komentar, boleh dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oke, ini udah ada yang bertanya nih, keren nih. Apakah ada seseorang yang mengalami depresi namun justru menampilkan keceriaan yang berlebih atau lebih aktif dari biasanya? Oh ini juga,
Oh, berarti ini otomatis dari ini ya. Saya juga baru scan nih, belum ini nih. Luar biasa nih. Kak, bagaimana fenomena zaman sekarang kita sering mendengar seseorang sering mengalami mental health. Oke. Satu lagi, boleh. Kalau mau ditulis di sini Yang boleh. lagi Kalau raise hand Mas, ada itu Mbak Syifa ada yang sama raise hand. Mas Restu Firmansyah ya. Oke. Permisi Bapak, Boleh, aku boleh silakan. nanya juga nggak? Aku ngisi dulu ya. Oh iya, monggo Mas Restu ya ini ya lagi berbicara. Febri, Bapak. Oh iya. Oh, Febri, silakan. Baik. Silakan Mas Febri dulu boleh? Mana nih? Halo Mas Febri. Oh, menghilang nih. Oke. Oke. Mas Restu silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Silakan Mas. wabarakatuh. Ya, makasih Kak untuk materi malam hari ini sangat luar biasa ya, daging semua isinya. Ini sekedar nanya juga untuk sharing pengalaman juga. Boleh. Mungkin ciri-ciri mental kita sehat itu bagaimana, kemudian mengantisipasi, bahkan mungkin mengobati jika kesehatan mental kita sudah mulai terasa terganggu. Karena mungkin kalau saya pribadi, pengalaman saya kan bekerja di perusahaan swasta, kemudian saya juga ikut beberapa organisasi di kemasyarakatan, di sosial, kemudian juga kepemudaan, dan semuanya hampir jadi ketua umum. Itu otomatis ada target-target yang harus dipenuhi gitu kan. Sementara saya harus menangani berbagai target diri saya pribadi dan juga kelompok saya gitu sebagai tim itu kan saya harap bisa mengenal nih untuk mental kita sehat, kemudian mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan gitu. Bagaimana Kak? Makasih ya Kak. Terima kasih Mas Restu. Ini saya langsung jawab aja ya Mas. Silakan Iya. langsung jawab aja, nanti kita lanjut ke berikutnya. Lalu pertanyaannya banyak banget nih. Oke, terima kasih Keren banyak nih. Mas Restu atas pertanyaannya. Kapan kita dikatakan eh, memiliki masalah mental? Nah, mungkin dari pengalaman Mas Restu yang tadi mungkin banyak mengikuti organisasi ya dan menjadi hampir semuanya menjadi ketua umum. Nah, setiap orang itu memiliki kemampuan copingnya masing-masing, mempunyai strategi dia dalam mengatasi suatu masalah. Nah, di pandangan orang lain, mungkin bisa jadi di pandangan, bahkan di pandangan saya sendiri, mungkin tugas Mas Restu itu sangat berat. Kalau diberikan kepada saya, mungkin saya tidak bisa melakukannya. Tetapi di Mas Restu, mungkin karena udah pengalamannya emang dari dulu udah memimpin suatu organisasi, dan Mas Restu tidak menganggap itu sesuatu tantangan yang sangat berat, suatu masalah yang sangat berat. Selagi itu Mas Restu sudah punya strateginya, mampu melaluinya, mampu mengerjakan tugas-tugasnya, mampu untuk memenuhi target-target yang diberikan kepada Mas Restu dan Mas Restu tidak terbebani dengan hal itu, maka itu tidak dikatakan Mas Restu sebagai orang yang memiliki masalah mental. Maka itu adalah Mas Restu masih pada tahap orang yang normal. Tetapi mungkin di pandangan orang lain, di pandangan orang lain yang mungkin tidak terbiasa dengan memimpin organisasi, tidak terbiasa mungkin melakukan sesuatu multitasking dalam satu waktu, itu akan sangat berat dan itu akan sangat terbebani. Nah, mungkin kalau di pikiran mereka, kalau saya di posisi itu bisa jadi saya akan jadi gila. Saya akan jadi stres karena banyaknya yang tadi tanggung jawab. Nah, maka dari itu, jika Mas Restu mungkin bahkan mungkin kalau sudah berada di tahap menikmatinya, yaitu bukan lagi sebuah memiliki masalah mental. Maka patut dia cumi jempol karena dengan banyaknya tugas, Mas Restu mampu menjalankannya dengan baik. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Restu. Makasih Kak. Ya, Oke, sama-sama. bagaimana Mas Restu itu? Luar Jawab ya. biasa. Ya, thank you. Oke, Ya, terima sama-sama. kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua yang Ada raise hand Mbak Syifa itu dari tadi. Oke, Mbak Siva, silakan. Syifa Fitriasari. Oke, selamat malam Pak. Terima kasih atas paparannya. Izin bertanya nih terkait judul juga ya, menjaga kesehatan mental di
masa perkuliahan. Ya, Sekarang kan mungkin di berita-berita sekarang ada kasus yang dokter itu ya Pak ya, ya, yang ya. kasus bullying atau ya senioritas lah ya. Hmm. Nah itu kebetulan saya juga kuliah di UTN jurusan psikologi nih. Pandangan Bapak sebagai ya kita lah ya Pak ya, apalagi nanti Nah, saya yang jadi psikolog gitu. Kita dari sisi psikologi seperti apa ya Pak ya? Nah, itu hmm. aja sih. Terima kasih. Oke. Eh, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sedikit ingin berbagi tentang hal ini. Gitu. Ada satu keistimewaan yang saya rasakan ketika saya berkuliah di psikologi adalah ketika orang-orang tahu ketika saya berkuliah atau kita berkuliah di jurusan psikologi, maka orang akan langsung terbuka pada itu. Dan, oh, kamu kuliah di jurusan psikologi ya? Oh, aku mau cerita dong gitu. Ini masalah gini. Bahkan saya pernah mendapatkan kasus bahwa eh, teman yang saya lihat sangat extraordinary, sangat hebat, sangat eh, wow lah gitu. Dari segi prestasinya, ternyata dia di balik layarnya yang tidak diketahui orang-orang, dia aktif meminum obat resep dari dokter psikiater karena dia memiliki permasalahan mental. Itu hal-hal yang tidak kita ketahui yang mungkin kita dilihat di permukaan orang itu baik-baik saja, tapi di belakang ternyata dia punya masalah yang sangat besar, seperti halnya iceberg ya. Kalau orang-orang psikologi pasti paham, seperti gunung es ya, yang terlihat di puncak itu ya sedikit gitu, apa yang terlihat oleh orang, tetapi di dalam itu sangat besar. Di bawah lautan, di bawah air itu ada gunung es yang sangat besar. Nah, itu yang kadang banyak orang tidak ketahui. Nah, dalam hal ini, hal bullying, kita sebagai orang psikologi, kita harus paham terlebih dahulu. Kita tidak bisa menjudge, memberikan penilaian kita harus paham dulu masalahnya seperti apa. Jujur, saya hanya membaca saja, tidak meneliti secara lebih dalam kasusnya seperti apa. Nah, tetapi yang tersebar di masyarakat adalah kasus bullying. Maka dari itu, sebagai orang di psikologi dan mungkin di fakultas psikologi tersebut, seharusnya kita tidak boleh ada hal-hal seperti itu. Karena kita membahas salah satu topik bahasan yang paling hangat dibahas itu adalah bullying. Kalau sampai ada terjadi bullying di dalam misalnya fakultas psikologi itu sendiri atau jurusan psikologi itu sendiri, itu adalah sebuah kegagalan bagi fakultasnya atau jurusannya karena tidak mampu mengimplementasikan ilmu yang sedang dipelajari. Nah, bullying itu sendiri kalau bagi senior mereka mempunyai persepsi bahwa saya ini pengen mendidik adik kelas saya biar dia tahan banting. Alasannya pasti sangat-sangat gitu, lumrah dikeluarkan dulu. Biar nanti kalau dia di dunia kerja atau dalam hal kasus itu dia ketika dia berhadapan dengan pasien yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mereka beralasan agar mereka mampu menghadapinya. Karena sudah dididik ketika kalau sudah nanti bisa melalui didikan senioritasnya tadi. Tapi bagi diri orang yang dibully itu adalah itu tergantung orang sebenarnya. Kita tidak bisa menyamaratakan pendidikan yang mereka katakan pendidikan mental itu disamaratakan semuanya. Bagi setiap orang ada yang namanya di istilah psikologi itu adalah individual differences. Setiap orang itu beda-beda, mempunyai keunikannya masing-masing. Tidak bisa disamaratakan. Maka dalam hal ini ketika dia emang berniat untuk memberikan pelatihan mental terhadap didik kelasnya, maka harus dilihat apakah didikannya itu mampu diterima dia atau tidak. Apakah masih di ambang batas dia mampu untuk melalui itu atau tidak. Maka jika kita tahu dia tidak bisa melalui itu, ya jangan berikan hal seperti itu atau turunkan levelnya. Nah, maka dari itu kita sebagai orang psikologi yang kuliah psikologi harus memberikan psikoedukasi terhadap masyarakat seperti itu. Jangan lagi beralasan bahwa hal itu sudah turun-temurun. Nah, biasanya kata-kata sakti yang mereka berikan seperti itu. Ini adalah budaya kita. Ya tidak bisa kita hilangkan dong. Nah, mereka akan beralasan seperti itu. Tapi kita harus menerima bahwa zaman itu sudah berubah. Setiap zaman itu ada tantangannya sendiri-sendiri, tantangannya berbeda-beda. Dan
di saat ini kita tidak lagi menghadapi zaman penjajahan, tidak terlalu mengalami kesulitan dalam apa namanya, misalnya dalam hal kesehatan, fasilitas kesehatan itu jauh lebih baik daripada dahulu. Maka aspek pelayanan itu harus lebih ditekankan. Maka kalau mereka paham dengan hal itu, maka yang harus mereka didik adalah bagaimana mereka melayani pasien yang datang kepada mereka dengan baik. Bagaimana, kalau mereka memarahi, harusnya salahnya adalah ketika dia kalau tidak mampu melayani pasien dengan baik. Harusnya seperti itu. Tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya adalah dia diberi, kalau tidak salah yang saya baca itu adalah dia diberikan jam jaga yang lebih dari jadwalnya. Otomatis dia akan merasa kelelahan fisik mungkin, atau disuruh-suruh ini itu dan sebagainya di luar di job desk dia. Maka bisa jadi dia tidak, si yang dibully ini tidak mampu lagi gitu, tidak mampu lagi untuk menerima tekanan dari senioritasnya. Maka dan dia mungkin merasa dia sudah residen, lagi ngambil spesialis. Kalau saya mundur, bagaimana perasaan orang tua saya? Mungkin dia bisa jadi, tetapi hal ini sebenarnya harus digali lagi. Alasan-alasan seperti itu karena misalnya, mohon maaf, si korbannya sudah meninggal, maka harus digali lagi dari orang-orang terdekatnya, dari orang tuanya, dari teman-temannya, atau siapapun yang dekat dengan dia. Kenapa dia memutuskan untuk bunuh diri? Atau mungkin dari surat-surat yang dia tinggalkan, atau dari diari dia, atau lain sebagainya. Maka dari itu, kepada Bapak dan Ibu sekalian yang mendengarkan yang hadir di webinar ini, bullying itu yang tidak akan memberikan dampak yang positif. Jika kita memang ingin memberikan pendidikan mental dan moral kepada adik kelas kita, misalnya, atau karyawan-karyawan kita, bawahan-bawahan kita, maka kita harus melihat juga, apakah ini masih relevan dengan zaman saat ini? Apakah dia mampu untuk melaluinya? Apakah secara moral ini apakah ini tidak menyalahi moral? Nah, hal-hal itu harus dilihat lagi agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Mungkin seperti itu, Mbak Syifa. Mungkin Oke, terima kasih banyak Bapak. Ya, soalnya kan kalau kita lihat jatuhnya udah sampai self harm ya, sampai bunuh diri gitu kan. Iya. Itu dirasanya kayaknya udah cukup sangat berbahaya gitu. Mm-mm. Bullyingnya gitu, seperti Iya. itu sih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Iya, Terima kasih, Mas Siva. Oke, selanjutnya mungkin Mas Andi ya, Mas Andi Kusuma. Ini luar biasa nih yang nanyanya Mas Akbar, kayaknya harus open sesi terpisah nih untuk konsultasi kayaknya nih. Ya, monggo Mas Andi Kusuma. Mas Andi, apakah standby? Halo. Halo Mas Andi. Halo Mas Andi. Suaranya kayak kecil banget nih. Suaranya ya. Nah. Apa ada nggak ya? Udah. Ya, silakan. Ya, saya mau bertanya. Iya, Mas. Kenapa sih baca gitu sering? Maaf Mas, suaranya Suaranya hampir kecil nggak lagi. kedengaran bagi saya. Oh, Nah, sebentar. iya, bentar, Iya, jelas. kayak hilang timbul kayak keras terus tiba-tiba pelan ya. Ini kedengaran nggak, Pak? Itu. Jelas, silakan. Silakan Mas. Ya, saya sering dengar atau sering baca gitu katanya anak sekarang atau anak Gen Z itu yang bilang itu lebih rentan terkena penyakit mental. Halo, Mas Andi. Suaranya kecil lagi. Iya, atau lanjut dulu, maaf Mas Andi, mungkin bisa itu dulu, di Oke, setting dulu. ya. Ya, atau Iya, tadi saya lihat ada Ibu Maria, ya, Mbak Maria Silakan. atau Ibu ini. Silakan. Tadi saya lihat Mbak udah Maria. raise hand dari tadi soalnya.
Halo Mbak Maria, Ibu Maria yang sudah raise hand. Yuk, Apakah silakan untuk standby? bertanya. Silakan. Halo, Ya, halo Ibu. ya, saya bisa bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan Ibu. Terima kasih ya, Pak Akbar Indra Wijaya, Pak Ruli Haris juga waktunya. Ini pertanyaannya tuh sebenarnya agak realistis di kehidupan kemahasiswaan kita ya. Iya, monggo Ibu. Kira-kira, karena saya mungkin kurang infonya kurang lengkap, atau sekalian biar semua tahu di sini, ada nggak sih PLP dari UTN atau PLP gratis dari Edunitas? Kalau misalnya ada kan sekalian kita semua tahu nih, kan Iya. saya sama Pak Akbar nih satu angkatan dulu ya, psikologi 2016. Hah? Nah, Siapa? iya, di kampus kita kan ada PLP tuh. Kalau misalnya sekarang nih ada nggak Pak? Soalnya kayaknya banyak yang butuh. Kalau misalnya ada dari UTN ataupun di Edunitas sendiri, mohon kiranya di-share biar kita kalau ada apa-apa tidak sampai terjadi hal-hal yang sedemikian rupa gitu. Jadi mohon di-share jika ada PLP gratis untuk kita. Seperti itu. Mungkin aja Edunitas ada layanannya ya, gratis Pak. Terima kasih. Itu di Silakan, Mas Akbar, gimana tanggapannya? lebih ke itu ya. Kalau saya belum bisa menjawab karena itu lebih ke fasilitas dari perusahaan. Karena ini untuk saat ini ya Ibu, maaf. Untuk saat ini belum tersedia. Sebenarnya di web app Idunitas itu sudah ada formnya kalau tidak salah yang saya lihat, form konsultasi psikologi. Tapi karena yang masih menghandle itu semua yang berkaitan dengan psikologi itu adalah baru saya, jadi karena kami sedang membangun sistem juga cara yang lebih baik, karena kami menyadari bahwa hal-hal ini sangat penting gitu. Tapi karena kami bekerja sama dengan banyak kampus dan baru saya sendiri yang menghandle, jadi kami masih mau bangun sistemnya Ibu. Jadi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian, tapi saya yakin saya kurang tahu ya dari perusahaan apakah akan launching segera atau tidak, tetapi insya Allah akan segera dibuka layanan tersebut Ibu. Berarti ada kemungkinan nih kita masih semester 2 Pak kalau saya dan angkatan di UTN. Kita masih semester 2. Kalau misalnya ada kan dalam waktu 3 tahun ke depan lagi kalau kiranya ada kan lebih enak tuh ada PLP-nya. Karena beberapa tuh ada yang chat sama saya ada nggak sih di UTN gitu. Nggak berani soalnya kan ngomong. Jadi sekalian di sini siapa tahu ada karena memudahkan sekali. Terima kasih. Iya, sama-sama Baik, Ibu terima atas kasih tanggapannya. Mbak Maria atas masukannya ya. Oke, 2 pertanyaan lagi ya, Pak Akbar ya, 2 Iya, pertanyaan silakan lagi. Mas. Di kolom chat juga banyak, jadi mungkin nanti teman-teman yang tidak kebagian pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di slido.com ini. Nanti izin Pak Akbar untuk merespon semua pertanyaan ini mungkin besok atau lusa. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya akan di-share di grup WhatsApp yang sudah teman-teman ikuti ya di WhatsApp. Karena kita keterbatasan di waktu, Iya, jadi mohon maaf Pak Ira. pertanyaan lagi aja ya. Silahkan Pak Akbar bisa milih nih siapa nih, mau siapa dulu nih? Enggak apa-apa, Mas Ruli aja yang pilihkan. Oh Saya saya, tinggal. oke. Iya, enggak apa-apa. Kita ke Mas Utsman. Silahkan Mas Mas Utsman. Usman, yang mana ini Mas? Maaf. Mas Usman, yang mana ini pertanyaannya Mas? Selamat malam. Oh, ala Resen. Oh iya, mau silakan Mas. Selamat malam, Pak. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam. Mas Silakan. Usman. Mohon maaf, Pak. Sebelumnya saya ngelihat di aplikasi TikTok gitu, kayak kebanyakan ya orang-orang yang main media platform tersebut gitu kayak terdogma gitu, terdoktrinisasi oleh standar-standar yang ada di TikTok gitu. Sedangkan di dalam TikTok itu sendiri yang saya lihat banyak sekali gitu statement sesat berpikir gitu. Nah, impactnya terhadap mental seseorang tuh kayak gimana? Karena banyak sekali orang-orang yang setir dan akhirnya gaya hidupnya berubah. Padahal kayak maksain gitu. Kayak jati dirinya tuh berubah gitu. Lebih ke arah disetir sama standar. Ya, impactnya, pengaruhnya tuh seberapa besar terhadap mental health seseorang dan bagaimana lagi.
Ya, baik, Oh, terima kasih. ya sama-sama Mas Usman. Saya coba jawab ya Mas. Jadi saya Ya, sedikit mengikuti. Saya sebenarnya nggak punya TikTok, tapi kadang postingan TikTok itu muncul di Instagram, kadang di repost kan di Instagram. Kemudian saya baca komen, terkadang saya melihat suatu postingan, kemudian baca komen bahwa kadang ada namanya sekarang ada istilahnya standar TikTok. Kalau ada pasangan, kita mau memilih suatu pasangan, kadang ada orang tuh pakai standar TikTok. Nah, kenapa bisa demikian? Bapak dan Ibu sekalian, itu tergantung juga dengan cara berpikir kita, pola pikir kita. Pendidikan itu juga penting. Kenapa? Karena dengan kita memiliki sekolah, mempunyai pendidikan yang tinggi, otomatis kita akan lebih kritis terhadap sesuatu. Nah, tapi pada kenyataannya adalah kita tidak tahu pengguna TikTok itu seperti apa. Apakah benar-benar orang yang sudah matang secara emosional, matang berpikirnya, atau lain sebagainya, atau anak-anak bisa jadi. Nah, kita tidak tahu kan orang yang kita hanya melihat foto profil, kemudian nama, kemudian komentarnya seperti apa. Nah, bisa jadi yang komen itu adalah anak-anak, bisa jadi yang komen itu adalah remaja yang sedang labil emosionalnya, sedang masa pubertas. Nah, itu adalah ladang yang sangat eh, apa namanya, media yang sangat potensial untuk gimana caranya eh, mengalihkan perhatian orang lain, mempengaruhi pendapat seseorang, mempengaruhi pola pikir seseorang agar mengikuti apa yang lagi diposting, apa yang lagi viral dan lain sebagainya. Nah, itu bahayanya sekarang. Nah, bagaimana dengan kita yang misalnya yang mungkin kita secara emosional misalnya ya sudah memiliki kematangan secara emosi, mampu berpikir, mampu membedakan yang baik dan benar, yang mana yang salah, yang mana yang benar. Bahkan sekarang tuh ada lebih canggih lagi untuk memanipulasi sesuatu, yaitu misalnya ada deepfake, ada AI, bahkan sekarang apa namanya, Sora AI ya namanya sekarang, yang bisa mengeneralisasi dari kalimat menjadi sebuah video dan terlihat sangat realistis. Nah, bisa jadi kalau orang yang tidak mempunyai pendidikan tinggi, mohon maaf, tidak memiliki uh, cara berpikir yang kritis, bisa jadi dia percaya-percaya saja. Contohnya saja dengan fenomena misalnya grup Facebook keluarga, grup WhatsApp keluarga. Kita posting apa, bisa jadi itu sebuah artikel, sebuah broadcast yang belum tentu benar, tapi udah dipercaya sama orang tua kita gitu. Terlihat, oh besok kiamat, tanggal segini, jam segini akan terjadi kiamat. Nah, sama orang tua mungkin yang mungkin tidak bisa bersosial media dengan baik, tidak familiar dengan hal-hal yang bersifat misalnya hanya gimmick, mungkin percaya-percaya saja, apalagi anak-anak yang belum paham dengan apapun. Nah, otomatis bisa disetir, bisa diarahkan cara berpikirnya, maka tidak apa namanya, ya hal tersebut bisa jadi kayak ada muncul standar-standar dalam memutuskan sesuatu, dalam memilih pasangan, dan dalam memilih cara bergaya hidup dan lain sebagainya. Maka dari itu sebenarnya kalau dari saya pribadi melihat fenomena yang terjadi saat ini, maka dari bersosial media itu sebenarnya sudah harus dibatasi. Karena konten-kontennya mulai misalnya ada yang konten-konten tidak senonoh, konten-konten yang sesat pikir, konten-konten yang berbau penipuan, yang mungkin hampir tidak bisa dibedakan lagi mana yang asli dengan mana yang benar. Dulu itu kalau suatu berita dikatakan benar ketika sudah ada misal tulisan di koran. Nah, ketika sudah marak media cetak dengan berupa tulisan, kemudian banyak penipuan dan sebagainya, kemudian lahir lagi standar. Harus ada gambar. Nah, ketika sudah berkembang lagi zaman, tidak hanya butuh gambar lagi, tetapi harus ada video yang bisa memvalidasi hal itu semua. Nah, di masa depan akan seperti apa kita tidak tahu. Nah, itulah tantangan dalam media terutama sekarang yang
tadi Mas Usman tanyakan adalah dalam media sosial. Maka diperlukan tadi kebijaksanaan dalam berpikir, kritis dalam berpikir. Jangan percaya jangan langsung percaya dengan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Yang harus cross check apakah itu benar atau tidak. Bahkan bukan hanya kita sendiri, bahkan ada media besar pun terkadang ada waktu itu pernah yang terkecoh dengan apa gitu, tanpa karena ingin langsung viral. Nah, seperti itu. Mungkin itu Mas Usman yang jawaban dari saya. Oke, terima Ya. kasih. Pak. Oke, satu pertanyaan lagi ya dari Kak Desi Aritonang dari tadi. Oke, Kak Desi silakan. Oke, malam Pak. Ya, malam. Ya, terima kasih ya Pak buat Pak Akbar ilmunya buat malam ini tentang kesehatan mental. Saya ingin sharing Pak, sekaligus ingin bertanya. Nah, ada kasus ya Pak di mana saya bertemu dengan orang yang introvert ya Pak. Dia berkepribadian introvert dan ketika dia punya satu masalah, dia terlalu banyak memendam dan dia tidak terbuka dengan orang sekitarnya. Nah, introvert itu kan Pak udah kepribadian seseorang. Tapi itu juga bisa termasuk tentang gangguan kesehatan mental. Nah, saya udah mencoba dan beberapa menemui kasus yang seperti itu. Saya udah kasih seperti masukan untuk memotivasi dia, untuk membawa dia, dan untuk memberikan hal-hal yang terbaik supaya dia bisa mengarah lagi ke hal-hal yang positif, tapi tidak ada perubahan gitu, Pak. Apakah ada cara lain, Pak, yang bisa menangani kasus-kasus introvert seperti itu? Gitu, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih Mbak Desi atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Begini Pak Desi, yang harus kita pahami dalam psikologi itu adalah kepribadian itu bukan mutlak seperti itu. Dia introvert, bukan berarti dia mutlak introvert. Tetapi kepribadian itu dalam dunia psikologi itu hanya bersifat kecenderungan. Nah, itu hanya ya kecenderungan saja, bukan dia mutlak, dia introvert. Bisa jadi ada orang yang makanya tadi saya bilang jangan sampai kita melakukan self diagnose jika kita tidak paham dengan ilmunya, jika kita tidak profesional terhadap suatu bidang. Nah, bisa jadi orang tersebut pernah melakukan tes atau apapun, kemudian hasilnya adalah introvert. Terus karena dia membaca bahwa dia introvert, berarti saya introvert dia. Berarti saya nggak bisa bersosialisasi, nggak punya skill untuk bersosialisasi dengan teman-teman dong, dengan orang banyak. Nah, ketika orang punya pemahaman yang salah seperti ini, maka pemahaman yang salah ini akan terbawa ke dalam kehidupan dia dan akan dia realisasikan, dan yang mungkin kasusnya terjadi seperti tadi. Dia sudah dinasihati seperti apa, dia tidak mau menerima hal tersebut dan lain sebagainya. Maka yang harus kita sampaikan adalah ini kalau dia bisa berpikir bahwa dia introvert, bahwa pahamkan lagi bahwa kamu itu sebenarnya bukan murni introvert. Kamu tuh masih ada di dalam diri kamu itu masih ada kecenderungan untuk ekstrovert. Mungkin kecenderungan introvertnya lebih besar daripada kecenderungan ekstrovertnya. Maka dari itu ya tidak menutup kemungkinan kamu bisa bergaul dengan yang lain, cuma hanya bisa dilatih. Terkadang, misalnya adalah yang pernah saya kasih seminar adalah MBTI. Mungkin di suatu masa, di masa lalu, seseorang mengetes MBTI, mengambil tes MBTI, kemudian keluar hasilnya bahwa dia adalah introvert. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang dia akan menjadi ekstrovert ketika dia dituntut untuk bisa bekerja yang menuntut sosialisasi yang tinggi, bekerja dalam tim, maka dari itu kan dia mau tidak mau dia harus untuk bertahan di pekerjaan tersebut harus bersosialisasi, harus membangun komunikasi dengan timnya, membangun komunikasi yang baik dengan bosnya, dan bisa bersosialisasi dengan baik. Maka bukan tidak mungkin ketika dia mengambil lagi tes MBTI akan muncul kecenderungan dia akan ekstrovertnya akan lebih dominan. Maka jangan berpaku pada ketika kita sudah mendapatkan tahu sesuatu tentang kepribadian kita, maka kita tahu oh itu kadang tidak sesuai dengan diri saya, jangan diambil. Maka
ketika kita pengen introvert ya itu bisa dilatih, dilatih, dan ketika kita sudah melatihnya bisa jadi kita akan menjadi orang yang ekstrovert. Seperti itu. Itu hanya bersifat kecenderungan, bukan mutlak akan dimiliki selamanya. Seperti itu, Mbak. Berarti intinya Pak perlu juga kesadaran diri dari diri introvert gitu ya Pak? Iya. Nah, ini ada fakta menarik lagi yang harus saya sampaikan. Ketika kita punya masalah psikologis, yang harus kita pahami adalah kita harus tidak boleh denial, menerima kalau kita sakit. Karena kalau kita denial, kalau orang yang nggak paham kalau dia sakit, ya dia tidak akan mau berobat. Seberapa apapun sekuat apapun usaha orang untuk mengajak dia untuk sembuh, sehebat apapun psikolognya, kalau dia sendiri dia tidak mengakui kalau dia lagi punya masalah mental, ya saran-saran dari orang lain atau bantuan itu tidak akan berguna bagi dia sendiri. Maka dari itu perlu kesadaran bahwa oh saya seperti ini, saya kurang dalam hal ini. Maka dari itu orang tersebut harus paham dulu bahwa dia kurang di dalam satu hal. Maka hal tersebut harus diperbaiki, misalnya seperti itu. Itu Mbak Desi. Iya Pak, terima kasih ya Pak Akbar. Iya. Terima kasih Kak Desi. Pak Akbar, ini saya izin nyelip satu pertanyaan dari Kak Lenda nih. Karena Kak Lenda ternyata raise hand di awal ya. Oke, Kak Lenda silahkan. Oh iya. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke, selamat malam. Kedengeran nggak Pak sebelumnya suara saya? Ya, kedengaran Iya, Mbak. silakan. Oke, makasih. Selamat malam semuanya. Kebetulan karena judulnya menjaga kesehatan mental ya, dan baru kali ini saya bekerja dan kuliah itu di satu waktu yang sama. Nah, pekerjaan saya itu mungkin menurut orang tuh kalau udah deadline banget tuh pasti kayak stres gitu. Kalau udah stres, terus bisa pas tidur, terus bangun tidur jadi moodnya tuh kayak udah langsung jelek aja tuh dari pagi. Nah itu tuh bisa jadi kebawa sampai siang sampai sore, dan kalau udah gimana kayak kayak marah-marah aja gitu, jadi kayak semua serba salah. Itu gimana ya Pak? Aduh, coba minta tolong biar saya bisa dibantu. Terima kasih. Mbak Lendanya, Ibu Lenda, ini pekerjaannya sebagai apa dan kuliah di fakultas apa, jurusan apa di kampus mana? Boleh tahu? Kalau sekarang kan saya ngambil di psikologi Pak. Oh, Nah, psikologi juga. Iya. Wah, curhat ini berarti apa? Nah, iya mungkin seperti itu. Jadi setengah-setengah. Terus pekerjaannya sebagai apa? Itu saya asisten untuk pengacara Pak. Oh, Masya Allah. Berarti di lembaga konsultan hukum gitu ya atau apa? Ya, bisa jadi kayak gitu. Dan kebetulan antara lawyer sama kayak notaris gitu. Kan saya jadi ada gabungan gitu antara notaris terus lawyer yang berhubungan dengan hukum lah. Gitu. Dapat atasan yang juga terbuka atau yang gimana? Atasannya itu aduh gimana ya? Kadang dia kadang ya mau bikin kita jadi stres. Pokoknya kalau harus sekarang ya sekarang gitu. Pokoknya bener-bener harus nge-push banget sih gitu. Makanya dari saya sendiri juga oke nih kayaknya harus bisa ngimbangin. Ya. Lo paling sudah bisa saya mau jawab atau gimana? Masih ada yang mau disampaikan? Jaga gitu. Halo, untuk suaranya putus-putus kayaknya. Oh, masih putus-putus Pak? Enggak, tadi kadang panjang nggak bisa terus tiba-tiba putus. Oh iya, enggak. Jadi saya kayak pengen minta masukannya aja supaya saya bisa ngejaga tetap profesional antara kerjaan sama mental saya tuh. Jadi enggak, karena emang kalau udah mood saya udah jelek tuh udah ini banget Pak, dari pagi tuh pasti udah salah aja semuanya, bisa jadi marah-marah terus. Iya.
Nah, Oke, terima kasih kalau Pak. ya. Ini saya mohon maaf, ini ya, saya hanya menjawab sepengalaman saya. Jadi mungkin ada 3 menit ya masih Pak Akbar ya, Pak Akbar ya. gimana Pak? Jawabannya 3 menit ya. Oh iya, ya siap. Jadi Mbak Lenda, sebenarnya yang perlu Mbak Lenda tetapkan di awal itu adalah tujuan Mbak Lenda bekerja seperti apa. Nah, sebenarnya yang utama dari Mbak Lenda itu adalah bekerjanya kan. Nah, untuk saat ini dan kemudian sampingannya adalah kuliahnya sebenarnya. Nah, sebenarnya yang menjadi titik masalahnya itu adalah apakah Mbak Lenda tujuan Mbak Lenda untuk berkuliah itu sekuat itukah atau tidak saat memutuskan untuk berkuliah dulu. Jika tujuan Mbak Lenda itu adalah sangat-sangat kuat, misalnya ada keluarga yang apa ya, misalnya pengen peluang yang lebih baik di masa yang akan datang, mungkin bisa ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan nanti mendapatkan gelar tersebut. Nah, maka Balinda mungkin bisa jadi bahan motivasinya. Terkadang ketika orang mempunyai motivasi yang kuat, seberat apapun masalah, ya akan dia lalui. Yang kedua adalah menetapkan strateginya seperti apa. Kan terkadang di dalam suatu pekerjaan tersebut ada pekerjaan yang sifatnya berulang. Tidak setiap hari kan, misalnya setiap di hari yang beda itu, pekerjaan tersebut beda terus. Nah, tidak seperti itu. Pasti ada pekerjaan yang misalnya sifatnya berulang, yang akan berulang terus-menerus. Maka dalam hal ini Mbak Linda bisa membuat strategi, ketika pekerjaan ini akan datang lagi kepada saya, akan diberikan lagi kepada saya, maka saya harus setidaknya punya strategi gimana pekerjaan ini bisa cepat saya kerjakan, bisa saya dengan hasil yang baik dan atasan puas dengan pekerjaan saya. Nah, misalnya saja adalah hal yang berbau administratif. Misalnya adalah laporan. Maka laporan itu kan misalnya ada template-nya ya. Bisa kita buat template-nya. Dan template itu nanti kalau ada laporan yang lain lagi bisa kita tinggal sedikit saja dirubah, tidak kita buat lagi dari awal, dari cover kita buat lagi, tidak seperti itu. Nah, misalnya saja dalam itu salah satu strateginya. Atau mungkin pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin bisa diakali. Nah, silakan Mbak Lenda akali, tetapi tetap profesional, tetap di dalam ranah profesional. Tidak, maksudnya adalah tidak curang atau mencurangi, tidak mengambil hasil pekerjaan teman rekan Mbak Lenda atau yang lain sebagainya. Itu tapi tetap dalam ranah profesional, buat strategi-strategi yang memudahkan pekerjaan Mbak Lenda. Nah, terkait dengan kuliah, terkadang memang permasalahan kita sebagai pekerja yang berkuliah sambil bekerja, itu banyak masalahnya. Misalnya adalah bisa jadi kalau atasan kita tidak tahu kalau kita sedang mengambil kuliah saat kita bekerja, bisa jadi dia akan misalnya ngasih lembur atau apa, padahal kita misalnya malamnya harus berkuliah gitu. Maka akan ada yang dikorbankan. Dan Mbak Linda tadi berkata bahwa harapannya agar kedua-duanya bisa dijalani dengan baik, dengan profesional, dan nanti setidaknya mendapatkan hasil yang baik dari kedua-duanya. Maka dari itu ketika Pak Akbar, oh ya, waktu ya, maaf kasihkan menjawab Mas. Maaf, mungkin segitu ya Mbak Linda, maaf ini dikejar waktu banget saya, dibatasi banget. Maaf. Iya. Luar biasa ya. Kita acara kali ini seru banget ya teman-teman. Jadi izin saya umumin dulu terkait tadi kita ada door prize ya. Jadi untuk door prize itu ada 3 orang pertama yang raise hand itu tadi ada Mas Restu, Kak Syifa, dan Kak Lenda. Nanti mohon japri ke admin ya. Nanti di grup WhatsApp, kalau sudah terhubung dengan grup WhatsApp, nanti japri admin. Nanti akan dikirimkan untuk door prize-nya. Lalu ada 3 door prize lagi. Yang pertama itu door prize 1 orang untuk feedback terbaik ya. Nanti akan di akhir sesi akan dikirimkan link Google Form-nya. Jadi silakan berikan
feedback terbaik dari acara ini. Lalu ada 2 door prize lagi, nanti teman-teman silahkan share ke media sosial teman-teman, share yang paling unik gitu terkait dengan expert class ini, lalu tag Instagram Edunitas Expert Class. Nanti ada 2 door prize juga. Oke, lalu nanti teman-teman yang masih ingin melihat ataupun menyimak dari materi ini, nanti ini akan diupload ke YouTube Gilan Expert Class 2 kali 24 jam, nanti akan diupload ke YouTube, jadi teman-teman bisa lihat lagi. Lalu tidak lupa juga, ini masih berlanjut ya teman-teman, nanti di tanggal 30 itu akan ada webinar psikologi lagi, jadi teman-teman yang tergabung di sesi ini bisa daftar kembali, bisa ikut kembali, dan untuk pembicaranya nanti mungkin teman-teman tidak tidak asing gitu ya bagi teman-teman, nanti akan kita share ke teman-teman. Jadi silakan nanti di save tanggalnya, tanggal 30. Oke, selanjutnya di akhir saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Akbar Indra Wijaya atas nah ini dia nih, sorry. Nah ini mungkin teman-teman mengenali ya, Bu Hamidah ya. Nah, nanti kita akan di tanggal 30 akan ada webinar kembali. Jadi silakan bisa ikut di sesi tanggal 30 nanti. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Akbar atas apa yang sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang masih penasaran, nanti mungkin bisa minta tolong untuk pertanyaannya diisi ke selido.com, nanti akan direspon oleh Mas Akbar. Atau nanti kalau butuh konsultasi mungkin bisa japri juga ya, nanti akan di-share untuk adminnya ya, untuk bisa mungkin dengan Mas Indra langsung, dengan Pak Indra langsung ya, bisa berkonsultasi. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup acara ini, kita foto bersama dulu ya, foto bersama dulu. Tapi ada sekelas info teman-teman sebelum foto bersama. Nah ini nih admin Edunitas Expert Class ya. Nanti teman-teman bisa konsultasi ke sini terkait dengan mungkin pertanyaan yang tadi teman-teman masih penasaran, bisa japri ya, ada di kolom chat. Sedikit informasi mungkin sebelum kita foto bersama, jadi teman-teman yang di sini tergabung di Zoom kali ini mungkin ada yang memang masih calon mahasiswa ya, calon mahasiswa UTN. Belum melakukan daftar ulang agar segera ya, karena besok itu di tanggal 24 kita sudah mulai kuliah perdana untuk semester ganjil. Jadi bagi teman-teman yang saat ini tergabung dan ternyata baru mendaftar gitu ya, silahkan teman-teman untuk menyelesaikan apabila karena nanti akan banyak kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi di prodi psikologi ya. Jadi teman-teman banyak pengalaman yang akan didapat. Itu yang pertama. Terus sekelas info yang kedua adalah terkait afiliator ya. Mungkin di sini juga teman-teman sudah ada ikut program afiliator, teman-teman ada yang merekomendasikan temannya. Nah itu silahkan boleh di-share kembali informasi terkait dengan program perkuliahan karyawan di UTN ini. Silahkan share seluas-luasnya. Nah, ada fee yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, fee-nya itu bisa lebih besar lagi apabila misalkan teman-teman merekomendasikan ke prodi psikologi, misalkan minimal 20 orang dalam satu semester, itu teman-teman akan menjadi afiliator plus. Afiliator plus ini keuntungannya adalah nanti teman-teman akan mendapatkan tambahan fee sebesar 50.000 per semester, teman-teman, per semester. Jadi kalau teman-teman sudah merekomendasikan misalkan 20 orang nih, itu kan fee-nya 200.000 ya per orang, totalnya berarti 4 juta ya. Nah, nanti per semester teman-teman dari 20 orang itu kalau mereka aktif berkuliah, itu akan mendapatkan tambahan sebesar 50.000 per semester, berarti setiap semesternya teman-teman dapat 1 juta. Berarti kalau sampai 8 semester teman-teman dapat 12 juta. Kalau 20 orang itu lancar ya. Kalau misalkan
5 berguguran berarti tinggal dikali 15, 50.000 kali 15 gitu ya teman-teman. Mungkin itu sekilas infonya. Selanjutnya kita foto bersama. Dimohon yang bisa buka open cam-nya silakan dibuka supaya bisa lebih kelihatan wajah-wajah cantik dan wajah-wajah gantengnya nih. Silakan dibuka kameranya, kita foto bersama dulu. Pak, maaf nggak bisa karena belum dinonaktifkan. Apanya tuh, Kak? Kameranya Pak belum dinonaktifkan. Oh, Dari operatornya, Pak. Pengaturan dari yang Sama Pak, Febri juga. oh mungkin kayaknya kalau dari operator enggak deh, Kak. Dari mungkin pengaturannya ya, coba. Harus dari hostnya, Pak. Dari host ya, sudah katanya. Oke, silakan bisa dibuka teman-teman. Belum bisa, Oke, Pak. nah. Ya udah. Oke, ini ada yang sudah bisa semua. Silakan. Oke. Kita foto bersama dulu. Oke, sudah, silahkan di siap-siap untuk layar pertama ya. Untuk operator mau dibantu. Saya hitung 1, 2, 3, layar pertama siap. Oke, layar kedua siap-siap. Oh, luar biasa nih antusiasnya ya. Oke, layar kedua siap-siap. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga siap-siap. Layar ketiga sepertinya banyak yang nggak open cam ya. 1, 2, 3. Oke. Layar keempat siap-siap. 1, 2, 3. Layar kelima juga. Oke. Ini luar biasa ya, di kolom chat juga ada yang cari jodoh. Boleh juga konsultasi jodoh, mungkin bisa juga ke Pak Akbar ya. Nanti mungkin bisa dibantu Pak Akbar. Kalau cek kodam kayaknya Pak Akbar belum bisa nih kalau cek kodam nih. Oke, luar biasa dia. Oke, teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Akbar Indra Wijaya atas apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan dan ini sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita nanti akan ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan semua, mahasiswa Universitas Nusantara di Prodi Psikologi dan juga prodi yang lain yang memang ikut hadir juga. Terima kasih, dan juga yang mungkin dari luar ya, yang dari umum juga terima kasih banyak sudah hadir. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf apabila ada beberapa hal saya sebagai operator ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sebenarnya saya agak berat untuk menutup acara ini teman-teman, namun karena waktu kita sudah jam 9 lewat, teman-teman juga harus istirahat. Nanti kita akan sambung lagi di acara selanjutnya. Saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Akbar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Edunitas Affiliate Program.
Anda ingin punya penghasilan tak terbatas? Yuk bergabunglah dengan Edunitas Affiliate Program. Edunitas Affiliate Program adalah sebuah program yang dapat memberi kamu komisi tak terbatas untuk setiap mahasiswa yang mendaftar kuliah melalui link referralmu. Hanya dengan berbagi informasi, Anda bisa mendapatkan komisi. Komisi hingga jutaan rupiah atau tak terbatas. Mudah dilakukan dan gratis. Cukup dengan share link di media sosial kamu dan dapat dikerjakan dari mana saja. Buruan daftar menjadi afiliator Edunitas. Untuk pendaftaran, klik affiliate.edunitas.com. Edunitas, being successful is easy.